Penerapan kembali PSBB di DKI Jakarta untuk mencegah penularan COVID-19. Kelompok peneliti Penerapan kembali PSBB di DKI Jakarta untuk mencegah penularan COVID-19. Kelompok peneliti lintas disiplin ini meramalkan jumlah pasien akan melampaui kapasitas oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Per hari ini, 18 Oktober 2020, terdapat penambahan kasus sebanyak 4.105 kasus sehingga Oke, tinggal diimport ke HP. Sip, kelar. Oh iya, lupa bawa masker nih. Iya Pak, bentar ya Pak, saya ke bawah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Nur Hamidah Pancamurti, kelas 12 MIPA 3. Saya yang akan memimpin tadarus pada pagi hari ini. Sebelum mulai tadarus, marilah siapkan Al-Qur'annya masing-masing dan bagi yang muslimah harap mengenakan hijabnya. Sebelum mulai tadarus, marilah kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya dibuka Al-Qur'annya, surah Hud, surat ke-11 ayat 38. Sekali lagi dibuka Al-Qur'annya, surat Hud, surat ke-11 ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله
الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحلا بينهما الموج فلان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط سلام من وبركات عليك وعلى أمة مما معك سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا بيمينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين Shadaqallahul Adzim. Terjemahannya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air,
kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia, anaknya, menjawab, aku akan mencari pelindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungimu dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia termasuk orang yang tenggelam. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Itulah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepada Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaum sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Dan Nuh dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkinna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatai
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan tadarus pada pagi hari ini. Selanjutnya marilah kita tutup tadarus pada pagi hari ini dengan membaca doa, dimulai dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin, tadarus pagi hari ini telah selesai. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan selama saya memimpin tadarus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil dan juga staf, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid yang selalu setia mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah, serta anak-anakku semua, siswa-siswi SMA Negeri 28 yang Frau Ugi sayangi dan juga Frau Ugi banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada
baginda besar ya Nabi kita, junjungan kita, baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau hingga akhir zaman. Anak-anakku, sudahkah pagi ini saat kalian tadi bangun tidur bersyukur? Ya, bersyukur sudah atau masih diberikan kesempatan untuk bisa bernafas, melihat orang-orang yang kalian sayangi. Hari ini saya akan membahas tentang orang sukses dan orang gagal. Siapa di antara kalian yang ingin sukses? Pasti semuanya ingin sukses. Sukses baik ya, sukses dalam sebuah pekerjaan, baik sukses dalam pendidikan, sukses dalam hubungan, dan lain sebagainya. Ya. Memang definisi sukses setiap orang itu berbeda. Ada yang merasa dirinya sukses ketika sudah mapan dari segi pekerjaan. Ada juga yang merasa sukses ketika sudah mendapatkan ranking yang terbaik, ya, peringkat yang terbaik. Itu juga namanya sukses. Nah, sekarang Fraugi akan bahas nih, ya. Ternyata orang sukses dan orang gagal itu punya pola. So, kira-kira kalian itu termasuk yang mana ya? Kita simak sama-sama ya. Nah, yang pertama, orang sukses itu selalu mencari bagian dari jawaban. Dia itu solusi dari satu masalah, ya. Pikirannya kreatif, pikirannya unik, ya. Dia selalu mencari jalan, selalu mencari cara bagaimana memecahkan sebuah masalah. Nah, sedangkan kalau orang gagal itu boro-boro dia cari solusi. Justru kadang-kadang dialah menjadi penyebab masalah itu. Dia yang selalu bikin runyam, bikin ribut, bikin masalah, bikin problem. Yang kedua, ya, kalau orang sukses itu selalu mau belajar. Mereka terbuka terhadap informasi-informasi baru, ya, terhadap informasi-informasi baru, terhadap pengetahuan-pengetahuan baru, dan mereka itu menyerap bagaikan spons. Tahu spons ya? Spons itu kalau kita kasih air atau apa dia akan serap. Nah, sedangkan kalau orang gagal itu, ya, justru dia itu merasa dirinya sudah pintar, gitu, merasa dirinya sudah bisa. Makanya terkadang kalau kita sering kali terdengar dari suara dari mulut mereka itu yang bilang, saya sudah tahu, saya sudah ngerti kok, gitu ya. Nah, makanya justru biasanya orang-orang gagal itu berpikiran sempit. Kenapa dia berpikiran sempit? Karena segala informasi yang akan masuk itu terpental dengan sendirinya. Ya, karena dia sudah menolak dengan sendirinya. Saya sudah tahu. Yang ketiga, orang sukses itu selalu melihat peluang di setiap masalah. Ya, seburuk apapun masalah itu, pasti ada bagian yang baik yang bisa diambil. Pasti ada bagian atau ada positifnya, ya. Jadi sebuah masalah pasti dia akan cari positifnya di mana, bagian mana yang akan bisa kita ambil, gitu ya. Sedangkan kalau orang gagal, sebaliknya, justru dia selalu melihat masalah di setiap peluang. Bahkan ya, yang sudah baik-baik saja pun ya, dia akan mencari negatifnya. Dia akan mencari jeleknya itu di. Yang keempat, orang sukses itu selalu membuat komitmen. Ya, dia akan selalu menepati janjinya. Ya, dan selalu akan berusaha untuk menghidupi komitmennya. Omongannya bisa dipercaya. Sedangkan kalau orang gagal itu, dia akan selalu memberikan janji-janji palsu, selalu memberikan pengharapan palsu, dan tidak akan bisa mungkin menepati janjinya. Yang kelima, kalau orang sukses itu proaktif, dia selalu mencari peluang untuk melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat. Makanya ketika dia diberikan pekerjaan yang lebih, dia akan dengan senang hati, dengan sepenuh hati, dan dengan penuh rasa tanggung jawab dia akan menyelesaikannya. Tetapi jika orang gagal, justru dia akan melemparkan tanggung jawab. Ketika dia diberikan pekerjaan, maka dalam hatinya atau langsung dia akan bilang, oh jangan deh, nanti nambah-nambahin kerjaan saya, jangan deh, nanti saya tambah stres, dan lain sebagainya. Yang keenam, suka membantu orang lain.
Ya, kalau orang sukses itu suka membantu orang lain. Dia nggak akan takut dengan kompetisi. Bersama-sama mereka bisa meraih kemenangan. Karena orang sukses yakin ya, jika sesuatu dilakukan bersama-sama akan lebih mudah meraih apa yang dicita-citakan. Sedangkan kalau orang gagal itu cenderung meraih kemenangan dengan cara menjatuhkan orang lain. Gitu ya. Hal yang dipikirkan adalah gimana caranya saya menang dan dia kalah. Gimana caranya saya bisa naik setinggi-tingginya dan dia bisa jatuh terinjak-injak, ya. Makanya lebih parahnya lagi nih, kalau orang gagal itu dia akan senang melihat orang lain susah dan akan susah jika melihat orang lain senang. Ayo, jangan kayak gitu ya. Yang ketujuh nih ya, kalau yang ketujuh orang sukses itu kalau salah ngaku ya, dia akan memperbaiki diri, dia akan rendah hati dan dia mau belajar lagi. Sedangkan kalau orang gagal itu boro-boro terima kritikan. Yang sudah jelas-jelas dia salah aja dia nggak mau ngaku. Itu ya. Dan bisanya dia hanya menyalahkan orang lain. Misalnya kalau ditanya, kok materi ini kamu belum ngerti gitu kan? Ya, bukan salah saya. Orang gurunya ngajarinnya nggak benar, gurunya nggak bisa ngajarinnya, jadi saya nggak ngerti deh gitu. Nah, jadi semuanya itu dianggap salah. Hanya dia yang benar. Nah, itu dia tuh kebiasaan orang gagal dan orang sukses. Nah, sekarang kira-kira kalian masuk yang mana? Kamu termasuk yang mana? Apakah orang sukses atau orang gagal? Demikian materi saya kali ini di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah ya. Kebenaran hanya milik Allah ya, sedangkan kesalahan itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.